Jadi rasa-rasa luka, sedih, kecewa, jengkel, kesel itu normal. Jadi justru tidak ada rasa itu, tidak ada perjuangannya, benar? Bagaimana kalau kita sudah lempeng saja, seperti batu, tidak ada rasa? Terus di mana nilainya? Karena mengendalikan nafsu itulah nilai kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah yang Maha Menatap, berkahi pertemuan yang Engkau takdirkan ini. Jadikan kami semua menjadi ahlul yakin padamu ya Allah, yang senantiasa ingat kepadamu tanpa ragu, yang senantiasa merasa ditatap olehmu setiap saat, yang senantiasa merasa didengar olehmu setiap waktu, yang senantiasa merasa ditemani olehmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli syukur atas sehalus apapun nikmat yang Engkau beri. Ya Allah, tolonglah kami agar semua kesibukan kami jadi amal ibadah kami, menjadi amal soleh kami, agar Engkau ridho kepada kami. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu ya Allah, agar bisa pulang, berjumpa denganmu. Wahai Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah sedang melihat kita? Yakin? Apakah ada malaikat di sekitar kita? Ada. Apakah setiap ucapan kita didengar oleh Allah? Bagaimana kalau bicaranya pelan-pelan, didengar tidak? Didengar. Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu tidak? Tahu. Hati kita? Masya Allah. Keinginan kita? Apakah Allah tahu keperluan kita? Tahu. Apakah Allah tahu masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan semua masalah terjadi dengan izin Allah, menimpa kita dengan izin Allah. Siapa yang menguasai semua solusi atas masalah kita? Bisakah ada nikmat yang datang tanpa izin Allah? Tidak ada yang jawab. Mungkinkah persoalan kita selesai tanpa pertolongan Allah? Mungkin tidak. Tapi orang mau nolong, tapi Allah tidak menghendaki, bisa tidak? Tidak bisa.
Tidak ada satupun makhluk yang ada di seisi alam ini kecuali semua makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Tidak bisa ada nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Tidak ada musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Allah lah penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang paling penting dalam hidup kita ini? Yang paling penting adalah kita jadi orang yang disukai Allah. Itu saja. Jadi tidak usah ribet hidup ini. Yang penting adalah kita disukai Allah. Perkara nanti besok yang akan datang, semua cita-cita kita, keinginan, keperluan, semuanya Allah menguasai. Kalau kita disukai Allah, Allah akan berikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita selain Allah. Benar? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan risau dengan apa yang belum terjadi di dunia ini. Risaulah kalau kita tidak disukai Allah. Itu saja yang bahaya dalam hidup kita. Bagaimana kalau orang lain menghina, mencaci kita? Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah jangan sampai kita dimurkai Allah. Walaupun kita berbuat baik, akan tetap ada orang yang tidak suka. Akan ada yang menghina, mencaci, mungkin memfitnah. Jangan risau. Itu akan kembali kepada dirinya. Yang penting bagaimana kita menyikapi mereka dengan sikap yang disukai Allah. Itu saja. Jadi simpel-simpel saja hidup ini. Kita disukai Allah. Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah Maha baik. Allah Maha bijaksana. Allah yang menguasai apapun untuk kita. Allah tidak pernah mengecewakan. Sudah. Jangan ribet hidup ini. Nah, orang yang disukai Allah, ciri khasnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu. Jadi bagaimana soal-soal yang nanti ke depan, ya semua persoalan yang akan terjadi Allah menguasainya. Ingat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Surat apa? At-Taubah ayat 51. Jadi masa depan kita dalam genggaman Allah sepenuhnya. Yang penting kita sekarang berusaha keras setiap waktu jadi orang yang disukai Allah. Nah, di antara dua ciri sifat yang disukai Allah, apa? Al-hilm dan al-ana. Yaitu orang yang bisa mengendalikan amarah, tidak mudah marah. Bukan tidak punya marah. Tersinggung, wajar. Kecewa,
wajar. Sakit hati, wajar. Perih, jengkel, wajar. Tapi sesudah perasaan itu, apa yang kita lakukan? Itu yang menjadi nilainya. Hasidin idza hasad. Kedengkian yang dijalankan kedengkiannya. Jadi rasa-rasa luka, sedih, kecewa, jengkel, kesel, itu normal. Jadi justru tidak ada rasa itu, tidak ada perjuangannya, benar? Bagaimana kalau kita sudah lempeng saja, seperti batu, tidak ada rasa? Terus di mana nilainya? Karena mengendalikan nafsu itulah nilai kita. Coba kalau ikhwan lihat akhwat seperti lihat pohon mahoni. Terus perjuangannya di mana jaga pandangan, ya kan? Jelas? Jadi mari kita memiliki dua sifat ini, bisa mengendalikan amarah dan tidak tergesa-gesa. Setuju? Nah, at-ta'ani minallah. Sifat tenang itu dari Allah. Wal ajala minasyaitan. Dan sifat tergesa-gesa itu dari setan. Ini penting sekali. Banyak sekali kita mengalami kepahitan, penyesalan, kerugian, perpecahan, kekecewaan, dipecat gara-gara ini nih. Mudah marah dan tergesa-gesa. Mau dicintai Allah, mau hidup kita diberikan yang terbaik oleh Allah, ya sudah, kita berusaha melatih diri. Ini ya, ceramah ini derajat ceramah ini paling tinggi adalah dari tahu ke paham. Sedikitlah tergantung yang menjelaskannya. Tapi bisa itu beda. Tahu kuda beda dengan paham kuda. Ini sedikit ilmu kuda. Tahu kuda? Paham kuda? Belum. Coba kalau kuda sudah senang sama kita, apa cirinya? Berarti belum paham. Enggak apa-apa, enggak wajib ya. Kalau kuda sudah senang kepada kita, dia ngedeketin kita. Bukan buat ngegigit. Nanti gitu, mau cium tangan. Kalau kuda sudah merasa sayang ke kita, nanti lidahnya mau menjulur ke kita tuh tanpa takut. Matanya sayu merem, itu ciri-cirinya. Telinganya enggak ke belakang. Kalau ke belakang, ciri-ciri itu. Kuda suka sekali digaruk-garuk ini di sini. Enak buat dia. Jangan sekali-kali mengagetkan kuda dari dekat ekornya. Ya, biasanya kuda akan kaget dan memberi kenangan. Namanya cap kaki kuda. Tapi apakah paham kuda bisa jadi jago berkuda? Beda lagi coupling. Paham kuda, bisa dekat dengan kuda, bisa menikmati, tapi bisa berkuda, itu harus berlatih. Berlatih berkuda, itu pakai banyak pengorbanan. Sakit-sakit dulu, pegel di sini, tidak langsung jago. Kecuali yang cepat jago itu berkuda dengan kuda lumping. Itu. Tapi kurang wibawa, ya kan? Ke sekolah pakai kuda lumping. Astagfirullah, ampun ya Allah. Ini pasti dicatat nih. Sama bisa menahan marah. Makanya mulai sekarang latihannya sederhana. Mari latih untuk tidak reaktif namanya. Karena sifat reaktif itu adalah itu yang harus kita kendalikan. Monyong, monyet. Nah itu reaktif.
Biasakan kita memiliki target tidak reaktif. Reaktif itu spontan. Yang benar itu bukan reaktif, tapi responsif. Apa bedanya? Kalau reaktif itu nggak dipikir dulu. Langsung keluar, langsung celetak-celetuk, langsung menjawab, langsung memotong omongan, langsung mengomentari, langsung memberi alasan, langsung membantah. Itu ciri-ciri orang yang akan bermasalah. Apa sih ruginya reaktif? Udah pasti banyak masalah. Banyak penyesalan. Orang yang reaktif itu hidupnya diatur oleh orang lain. Dengar ya, kalau orang ngomong kepada kita yang tidak enak, kita langsung bereaksi, berarti kita tidak punya kendali kepada diri kita. Hidup kita hanya diatur oleh orang. Orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina. Orang ngebeberkan aib, kita beberkan aib. Jadi hidup ini tidak ada. Kita tidak punya kendali kepada diri kita. Jadi orang lain yang mengendalikan hidup kita. Hei nyong, nyet. Begitu saja. Nggak ada orang-orang yang reaktif. Reaktif itu tanda kelemahan. Orang yang lemah. Orang yang perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang responsif. Dipertimbangkan, diperhitungkan. Makanya hati-hati nih. Yang tukang celetak-celetuk hidupnya lebih banyak bermasalah. Yang segala dikomentari, yang segala dikeluhkan, yang segala dicemooh. Dah. Orang bertakwa, orang yang disukai Allah tidak seperti itu. Namanya hayyinin, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Kerugian orang yang reaktif adalah dia diatur oleh orang lain. Bisa dipahami kah? Coba aja lihat. Tidit, weh, yang benar dong, jangan pakai klakson. Tidit, pada orang tidit itu ada yang mau nyebrang, mau nubruk dia, marah-marah. Lagi naik motor, ada yang nyusul, dikejar. Padahal dia nyusul mau ke toilet. Ya kan rugi. Kita ngejar-ngejar motor, tahu-tahu motor itu parkir di pom bensin. Kita kejar, dia ke WC, mau ikut ke WC. Lihat betapa banyak orang yang hidupnya tidak punya kendali kepada dirinya, dikendalikan oleh orang lain. Tidak bisa bahagia. Halo, nih kenapa kayak mikir gini nih? Nah, kerugian lain gitu ya. Pokoknya orang-orang yang reaktif itu merupakan tanda kelemahan. Jadi kalau pemimpin mudah marah, itu pemimpin lemah. Kalau suami mudah marah, itu suami lemah. Sama istri juga. Pokoknya orang yang reaktif, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyerocos, itu orang yang lemah dirinya. Kemudian apalagi orang yang reaktif itu tentu saja dia akan banyak menyesali perkataan. Ya udah kalau begini, saya pergi aja. Pergi aja. Padahal nggak punya ongkos. Balik lagi. Pernah lihat video kecil, anak kecil marah ke ibunya, balita. Langsung dia ambil tas. Mama itu saya pergi. Pergi aja, ibunya tuh lihat aja dari pintu jendela pintu. Keluar, lantang, kelinting, mau kemana? Anak kecil bawa tasnya. Lihat lagi jauh sedikit, hanya balik lagi ke pintu. Kan malu kita ya. Untung dia balita. Bagaimana kita ya? Aki-aki 50 tahun. Maaf ya kek. Apalagi yang harus kita pahami. Jadi harus bagaimana aja lah ya. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana selalu tenang.
Ini harus kita miliki. Jadi caranya begini, kalau ada perkataan, sikap orang lain atau apapun yang merasa tidak sesuai harapan kita, yang penting adalah diam. Jangan bicara, jangan berbuat, apapun diam saja. Namanya pause, diberikan jeda. Sedetik, 2 detik, tiap detik kita menahan diri itu berarti besar. Tiap detik kita menahan diri, turun emosi kita, naik kejernihan akal sehat kita. Kalau reaktif, kita nggak jernih. Jadi diam kuncinya. Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita sedang jengkel, marah, diam. Jangan bicara atau bicaralah tanpa sepatah kata pun. Bisa nggak? Terus kita ngapain diam? Apa jadi patung? Enggak. Langsung, kalau diam diisi apa nih diamnya? Dan nafas. Ya. Jadi jangan tarik nafas panjang, kemudian keluarkan. Nanti kalau panjang begini, kebanyakan dia keluar dari tempat berbeda, malah jadi lucu. Narik nafas panjang, oksigen makin banyak, kita bisa reda, kemudian isi dengan zikrullah. Apa zikir yang terbaik kalau sudah nggak enak hati? Saya harus diam, karena jengkel melihat jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan membisiki terus supaya kita bereaksi spontan. Ingat ya, akhlak itu respon spontan. Akhlak itu respon spontan. Jadi kalau reaksi spontan kita tidak baik, itulah akhlak kita. Kalau sedang duduk begini, ini nggak kelihatan akhlak aslinya. Ini setel soleh, ya sedang ditahan-tahan. Tapi nanti ketika yang di sebelahnya kentut, itu reaksi spontan. Langsung gitu. Padahal nggak kena, ya nggak? Cuman bunyi. Begitu. Padahal nggak kena. Padahal halus aja, ya lembut. Tapi reaksi spontan itu menunjukkan akhlak. Emang kalau orang yang akhlaknya baik, bagaimana kalau ada yang buang angin sebelahnya? Coba. Pak, gimana Pak? Abah? Disepak. Ada yang disepak. Nggak boleh. Bu, Ibu, coba kalau di sebelahnya ada yang buang angin, gimana ini pelajarannya? Udah. Senyum. Senyum sama siapa? Kalau ada yang buang angin, gimana? Allahu Akbar, nggak usah gitu. Dihirup, dinikmati. Jangan terlalu soleh. Enggak, saya juga nggak mau kayak gitu, nggak ada pelajarannya. Tut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana? Ayo jelaskan. Ditegur dengan halus gimana? Hei. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Han? Bersyukur, gimana maksudnya bersyukur Pak? Gini ya, kalau ada yang kentut, kita harus yakin itu takdir Allah. Emang udah nasib kita begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Pernah suatu saat ini takdir diundang ceramah di Korea, diajak jalan-jalan ke museum. Nah ada lorong gelap museum itu, karena memang ada yang bagusnya. Qadarullah lagi gelap-gelap begitu. Ada yang ngedeketin, ternyata di depan ada ibu-ibu tuh lagi ngobrol. Kentut hadirin, tut, aduh ya, ngebekok. Mau ngomong kentut bahasa Korea nggak jelas itu. Mau ngomong bau juga gimana? Itu mau ada rezeki. Jauh-jauh dari Indonesia ke Korea
hanya untuk mendapatkan rezeki itu. Pasti ini dosa saya ya kan. Berapa banyak yang terbekoki ya. Astagfirullah. Itu takdir Allah. Kalau mau innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qadarullah. Wah kepanjangan yang ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Karena dia masih bisa kentut. Ada orang yang dioperasi gara-gara nggak bisa kentut. Wah ini mah terlalu soleh. Yang simple bagaimana? Husnuzon. Ini sumber akhlaknya. Pasti beliau tidak niat meracuni kita dengan gas asam arang karbit. Husnuzon. Pasti beliau malu. Benar tidak? Itu akan enak buat kitanya. Jadi kita mau ngejaga perasaan. Emang kalau disoleh-soleh sih, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Coba ulangi. Jadi masalah baru. Alhamdulillah. Hidung saya sehat, nggak kena COVID. Tapi intinya adalah, kalau ada yang begitu, tetap jangan bersikap negatif. Kuncinya adalah husnuzon. Dia enggak niat lah. Mungkin udah ditahan. Tapi ya begitulah ya. Tidak setiap pertahanan kuat. Lalu bagaimana kalau tercium ya agak enggak enak? Diam saja ya. Napas pakai mulut. Astagfirullah. Kenapa saya jadi lucu begini? Astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Allah pasti mendengarkan ini ya. Malaikat juga nyatet. Ini benar hadirin, ini benar-benar terjadi, ya dicatat. Harusnya enggak begini. Ini contoh yang seharusnya tidak perlu, tapi tidak lucu ya. Apa Pak? Malaikat ketawa ya, saya tidak tahu. Saya juga ngebayangin ini Allah Pak masih ini Agim lagi ngebodor. Astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Seperti mana tadi? Oh jadi lama betul ngebahas buang angin. Pokoknya reaksi kita tahan dan jangan berkata kecuali perkataan yang disukai Allah. Jadi pahala. Akan ada kejadian itu udah takdir itu harus disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Itulah akhlak. Nanti akan datang yang tidak enak tuh ya. Al-Furqan 63. Siapa yang bisa bantu bacakan? Ustadz bisa Al-Furqan 63 tentang ibadur Rahman. Ya, wa ibadur Rahman. Bagaimana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu perintah Quran tuh. Jadi kalau ada orang jahil di sini adalah orang yang tidak bisa, orang yang bodoh namanya si jahil itu. Tidak bisa mengendalikan diri, maka sikap kita harus mengandung keselamatan. Ini harus ditahan, dilatih. Makanya latih. Ada yang celetak-celetuk, diam aja. Ada yang gak enak, tahan. Sedetik, 2 detik, tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perlukah saya jawab? Kita boleh mengakui, aduh, saya tersinggung nih. Gak apa-apa, akui saja. Normal, di hati. Duh, hati saya terluka. Tapi gak usah dijawab. Kalau mau berkata, ya apa nih? Saya nih ngomong apa nih? Kata-kata ini akan membuat Allah suka atau tidak? Kata-kata saya ini akan jadi pahala atau dosa? Kata-kata saya ini akan jadi solusi atau nambah masalah? Mikir aja dulu, tidak harus segera kok. Ada sampah suatu saat karena di Darut Tauhid nggak boleh ada sampah. Lalu ada seseorang santri karya, Dek, lihat, oh iya, sebetulnya saya tuh mau ngambil sampah ini, tapi saya tuh gak ada yang nanya. Tidak ada yang menanyakan alasan, tapi dia ngomong terus,
Oh iya, sebetulnya tadi saya udah lihat, tapi saya mau ngasih tahu dulu itu. Apa ini? Kenapa kita harus menjelaskan? Kebiasaan untuk menjawab, kebiasaan memotong perkataan, kebiasaan untuk sibuk memberikan alasan, padahal tidak ditanya dan tidak diperlukan. Itu hanya memperjelas kesalahan. Tenang saja, tidak harus segala dijawab. Tidak harus reaktif. Tenang, tarik nafas, kemudian keluarkan sambil zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Detik demi detik itu akan membuat kejernihan pikiran kita menjadi bagus. Ditolong Allah ya. Emosi kita reda, nanti sikap kita akan berkualitas. Ada cerita dalam sebuah acara keluarga. Ini ada sangat dekat ini, saudara dekat. Kemudian lagi happy-happy, nih si ini nih yang waktu itu bolos. Kamu jangan buka aib, marah-marah. Suasana kebersamaan jadi rusak. Mentang-mentang kamu kayak gitu, ngomongin aib, marah-marah. Semua orang lihat dan kaget. Hasilnya suasana rusak. Makan jadi nggak enak. Dia pergi dari sana. Dan tidak bisa akur begitu lama. Hasilnya tidak ada yang didapat selain kerugian buat semuanya. Terutama bagi pemarah. Orang-orang jadi tahu, oh ini pemarah. Dikisahkan lagi, ada orang yang rajin sekali. Belajarnya bagus, kemudian di kelasnya juga prestasinya bagus. Suatu saat ada fitnah, si itu nyontek. Ada cuma nyeletuk segitu. Kamu jangan ngomong. Nyontek ya, kamu sukanya. Demi Allah saya tidak marah-marah. Akibatnya tiap ke kelas tuh sebel. Dia mogok, tidak mau sekolah. Karena dia merasa teman-temannya itu ngedukung dia. Akhirnya suatu saat dia menyadari prestasi saya hancur bukan karena omongan orang. Prestasi saya hancur karena saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Jelas? Ada karyawan. Rajin ke kantor, kerjanya bagus, kemudian pokoknya tidak ada komen negatif. Suatu saat sedang rapat di perusahaan, tiba-tiba pimpinannya itu manajernya mengatakan, saudara ini kurang bagus itu karyanya. Oh jangan begitu Pak, dibanding semua yang ini punya saya yang bagus. Jangan dulu jawab, tapi saya harus menjelaskan, Pak saya tidak terima kalau Bapak menganggap ini tidak baik. Seluruh ruangan jadi tegang. Lalu manajer itu diam dan pergi. Hasilnya apa? Seluruh orang-orang itu tahu bahwa orang ini ternyata bukan karyawan. Yang tadinya karyawan rajin, tapi sekarang mungkin gak kedengaran. Mungkin dia lagi banyak masalah. Mungkin dia udah jawab tapi pelan, kita nggak dengar. Cari 1001 alasan untuk bisa berbaik sangka dan memaafkan orang. Lewat setengah jam. Terima kasih. Mana Muhammad Atian Ilmi? Muhammad Atian dari Serang. Boleh ke sini sedikit? Beliau akan diwisuda hari ini. Peserta pesantren mahasiswa dan daurah qalbiyah. Salam dulu, Pak Atian. Apa kabar? Boleh pakai mikrofonnya? Gimana ceritanya pesantren di sini? Awal saya tahu daurah qalbiyah ini saya cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri di internet. Enggak,
waktu itu saya langsung datang ke masjid ini, terus nanya orang yang ada di bawah, yang ada di informasi itu, terus Jadi maaf ya, mencari tahu sendiri. ya, Lanjut. terus akhirnya diarahkan ke PKBM, terus dari PKBM dikasih tahu ada program apa saja gitu yang ada di sini. Kenapa nyari sendiri? Pengen apa? Jadi saya tuh baru lulus kuliah gitu ya. Nah, orang tua saya mungkin ngelihat saya masih kurang dalam memanage hati saya gitu. Saya sering marah dan Saya tidak niat menyinggung. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, Jangan marah. maka dari itu saya juga sadar gitu dari saya seperti itu, makanya saya berniat mencari kesini gitu buat bisa memperbaiki ini saya gitu. Selesai kuliah, merasa belum stabil, lalu harus mencari ilmu, datang sendiri ke sini, orang tua mendukung. Apa yang didapat selama 1 bulan ya programnya? Alhamdulillah banyak sekali gitu. Mungkin dari yang pertama itu pembiasaan ibadah gitu ya, yang istiqomah, Pembiasaan ibadah. yang wajib dan sunnah dikerjakan. Karena mungkin saya emang masih mengerjakan juga selama kuliah, tapi tidak bisa istiqomah gitu, yang sunnah-sunnahnya dikerjakan. Tidak disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah baik. Apalagi yang didapat? Terus saya juga jadi mengerti gitu cara mengendalikan emosi itu seperti apa, dengan dua kunci itu, sabar dan syukur tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang membuat kita kesal, kita harus bersyukur tidak menjadi orang itu, dan Benar. dan untuk mengatasinya kita harus bersabar menghadapi orang tersebut. Ya, kalau kita dihina orang, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Dan sebetulnya dengan dihina tuh gugur dosa kita. Juga pengingat kita, jangan-jangan ini balasan kita suka menghina orang. Jadi banyak kebaikannya. Jadi gimana nih sekarang rencananya? Sudah ini mau nikah gimana? Nggak, belum. Nah, di sini juga saya tuh dulu dari kecil dibiasakan dengan menghafal Quran. Tapi semenjak COVID tuh kehilangan motivasi gitu buat dengan Quran ya. Apa bedanya waktu senang baca Quran dengan waktu tidak baca Quran? Tidak jauh lebih tidak tenang gitu. Tidak tenang, hati jadi sempit, galau, memang begitu ya. Nah, semenjak di sini kan disuruh hafalan lagi. Nah, saya alhamdulillah bisa murojaah lagi dan keinginan buat bisa melanjutkan hafalan saya lagi gitu. Masya Allah. Jangan lupa Al-Quran itu mukjizat dari Allah ya. Jadi kita berinteraksi dengan mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Nabi Musa tongkatnya, mukjizatnya, tapi sudah tidak ada sekarang. Tapi Al-Quran mukjizat yang diberikan dari Allah kepada Rasulullah ada sekarang. Jadi setiap berinteraksi dengan Al-Quran, kita berinteraksi dengan mukjizat yang Allah berikan. Sehingga tidak usah heran. Ada saran bagi para lulusan kuliahan? Jangan terlalu sibuk mencari kerjaan dan mengejar duniawi gitu, tapi kejar juga akhiratnya biar dunia mengikuti gitu. Jadi jangan sibuk mencari dunia melulu, tapi kejar juga akhirat. Atau dibalik aja, kejar akhirat dengan baik sambil aktivitas dunia, gitu ya. Bagus. Jadi sarannya seperti itu. Saran saya sih. Makasih ya. Semoga berkah ilmunya. Salam untuk orang tua. Baik. Satu lagi, Dini Amalia Siska. Jadi begini hadirin. Ada mikrofonnya. Darut Tauhid itu termasuk salah satu pesantren yang paling banyak wisuda di dunia. Karena ada yang program sebulan, 4 bulan, 100 hari, 40 hari, ada yang 3 hari, ada yang baru daftar langsung di wisuda ya nggak? Karena nggak datang-datang. Jadi alhamdulillah. Lanjut, Dini Amalia Siska dari Padang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin saya Dini Amalia Siska, asal Sumatera Barat, usia saya 30 tahun, kegiatan saya wirausaha. Terima kasih. Demikianlah hadirin sekalian. Kenapa ikut kegiatan Daurah Qalbiyah ini? Alasan saya ikut Daurah Qalbiyah ini pada awalnya saya ingin mencari jati diri, ya. Saya bingung
mau ngapain gitu. Jadi pertama mencari jati diri. Karena bingung, ini mau ngapain hidup ini gitu. Betul. Padahal sudah agak lama kan di dunia. Iya betul, karena sudah agak lama tapi ternyata saya masih bingung, itu memang kayak membingungkan gitu. Jadi harus, kenapa ya saya hidup di dunia ini gitu. Kenapa saya begini-begini aja, nggak mungkin saya hidup itu datar, flat aja gitu. Iya. Terus udah ketemu jatinya sekarang, jati dirinya itu di sini. Alhamdulillah sudah, itu dengan ibadah, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, itu alhamdulillah luar biasa. Jadi gimana sekarang? Udah ketemu, mau gimana nih hidup ini? Yang paling penting itu kayak dekatkan diri sama Allah, perbanyak ibadah gitu. Hidup ini adalah untuk ibadah. Jadi hidup ini sederhana banget. Kita diciptakan untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ketundukan, kepatuhan. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Allah sukai dalam bentuk perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Itu diantaranya ya, menurut para ulama. Udah gitu aja. Bekerja adalah ibadah. Berbakti ke orang tua adalah ibadah. Olahraga, ibadah. Asal niat dan caranya disukai Allah, itu ibadah. Bicara, itu ibadah. Makan, ibadah. Sepanjang niatnya untuk mengabdi ke Allah. Jadi sederhana hidup ini. Lalu bagaimana tentang rezeki? Nanti diatur. Bakal ketemu kok kita dengan rezeki kita. Tapi punya nilai ibadah. Begitu deh. Ya. Jadi sederhana. Lebih tenang sekarang? Alhamdulillah sangat tenang. Tenang ya? Iya. Mau tahu kenapa tenang? Nih seperti ini nih. Ingat perumpamaan ini? Apa yang ada di dalam genggaman ini? Nah, kalau tidak tahu gitu, bingung. Kosong enggak ya? Jangan-jangan uang. Jangan-jangan berlian. Mikirnya aja pusing. Sekarang coba minta tisu, Kang, satu. Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Ada tisu? Maaf, makasih ya. Apa yang ada di tangan ini? Nah, nggak boleh ngebohong. Ini saya lempar. Mana? Ya. Kalau nggak ditanya nggak usah dijelasin deh. Jadi mana-mana tadi? Wah nanti saya desa. Jadi 2. Ini sulap nih hadirin. Apa yang ada di tangan ini? Jawab. Nah kalau yakin itu mantep deh. Kalau kita belum ngerti mau apa hidup, udah kayak tadi. Pelongo, bingung, gak jelas. Tapi kalau udah yakin, apa yang ada di tangan ini? Tisu. Ya. Mau ngapain saya hidup? Ibadah. Apa tujuan saya? Ingin pulang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Ngapain di dunia? Dunia cuman mampir. Ada apa saja di dunia ini? Ujian sepenuhnya. Yang penting saya lulus ujian. Dunia cuman mampir. Cita-cita dunia pasti berujung mati. Saya ingin mati husnul khotimah. Di kubur saya ingin taman surga nyaman. Kalau bisa saya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya ingin jumpa dengan Allah Tuhan saya. Kalau udah jelas kayak gitu gak ribet. Bagaimana rezeki? Rezeki itu milik Allah. Allah yang membagikan sesuka Allah. Yang penting saya niatnya benar, ikhtiarnya maksimal, doa optimal. Selebihnya terserah Allah mau dikasih berapa aja. Dikasih saya syukur, ditahan saya sabar, diambil ridho. Lihat orang lain, gak ada iri. Allah yang ngebagikan. Kalau udah mantep, yakin, udah, enak. Gak ada yang bisa nolong saya selain Allah. Makhluk tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Tidak bisa kita celaka tanpa izin Allah. Penguasa langit bumi, Allah. Kalau udah mantap begitu, udah enak hidup tuh. Gak akan ngarap-ngarap dari orang. Gak akan. Terakhir, pertanyaan. Terima kasih deh.
Jadi pulang dari sini mau berusaha teruskan. Insya Allah. Bisnis apa? Counter HP ya. Wow, pasti banyak HP-nya ya. Sing sabar ya. HP 2 aja udah jadi masalah. Semoga bisnisnya jadi ibadah. Amin. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Baik, 2 dari masjid, 2 nanti dari medsos. Ibu dulu, sudah ngacung duluan. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur saya bisa sampai Darul Tauhid. Begini, saya Ibu Maya dari PMK 72. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, cuman saya nanti jadinya nggak enak waktunya nanti berkurang banyak. Gini aja, satu aja. Tadi AA ngendiko itu bilang ya, bahwasanya kecewa itu wajar. Maaf ini suara saya memang terganggu karena saraf lidah saya melemah. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Jadi kecewa itu wajar saja. Kemudian saya pernah mendengar statement dari seorang ustadz, seandainya seorang anak itu membuat orang tua, apalagi ibunya, meneteskan air mata karena kelakuannya bisa membuat orang tuanya atau ibunya meneteskan air mata, itu sudah dianggap anak yang durhaka. Padahal kita tidak mau punya anak durhaka. Lantas bagaimana dengan hati kita, cara menata hati kita agar kecewa kan timbulnya otomatis. Baik. Nggak bisa. Begitu ya, Mas Darun, terima kasih ya. Ya Ibu, semoga cepat sembuh ya. Amin, amin ya Allah, amin. Kecewa, anak belum sesuai harapan, lintasan itu wajar Bu. Ibu sedih, wajar. Ibu terluka, wajar. Tinggal bagaimana sesudahnya. Ketika anak sikapnya belum sesuai keinginan, sedih, kecewa, lalu dibawa kepada tobat. Ya Allah, ampuni. Anak begini sangat boleh jadi ini buah dari dosa saya. Allah suka lihat orang tua tobat. Ya Allah, selamatkan anak saya. Jauhkan dari akhlak yang buruk. Itu jadi pahala juga. Gitu. Jadi sesudah itu bagaimana? Nah, amalan yang disukai Allah tobat. Memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, banyak nolong orang. Jadi gara-gara sedih dan kecewa, ibu jadi tambah dekat dengan Allah. Baik. Bapak, ini masa keemasan juga. Bapak SMA angkatan tahun berapa Pak? Angkatan 70. Bapak SMA angkatan tahun 70. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ridwan dari PMK 72. Alhamdulillah, Pak Ridwan PMK 72. Yang mau saya tanyakan, apa bedanya refleks dan reaksi? Bagaimana refleks dan reaksi? Nah, reaksi itu refleksnya Pak, malah sama. Jadi yang bagus itu respon. Respon yang tidak spontan, tapi respon yang sudah dipikirkan dengan baik. Niatnya, isinya, dampaknya. Jadi kalau kita mau merespon sesuatu, tanya apa niat saya ini merespon ini. Hanya mau memuntahkan, lalu apa isi respon saya ini, benar atau tidak, dan apa dampak dari respon saya ini. Nah, orang yang reaktif, dia enggak jelas niatnya, enggak puguh isinya, dan enggak perhitungkan dampaknya. Niat, isi, dampak. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Supaya bisa kepikiran, diam.
Nggak harus kok semua urusan dijawab seketika. Makasih ya Pak. Mim, di media dulu ya nak, sebentar. Silakan hak medsos sekarang. Cek bismillah. Izin A, dari Instagram ada yang bertanya. Assalamualaikum A, mau tanya bagaimana pendapat A tentang perempuan yang bekerja A dan membagi waktu antara menjadi istri, ibu, anak, dan hamba Allah A? Perempuan yang bekerja, Iya A. pertama tentu saja perempuan ini kan ada jadi seorang ibu, ada juga perempuan jadi istri, ada jadi anak. Nah, perempuannya ini ada yang tiga-tiganya sekaligus, tapi ada yang baru jadi anak, belum menikah. Ada yang udah jadi istri, tapi beda lagi tuh kewajibannya. Ada yang juga jadi ibu, jadi istri kan belum tentu jadi ibu. Ada yang udah menikah belum punya anak. Nah, ini ada kewajiban-kewajiban lain. Setiap keluarga punya kondisi yang beragam. Ada yang suaminya bisa mencari nafkah dan cukup. Udahlah, istri dengan kewajiban jaga di rumah. Tapi ada yang diuji, suaminya sedang terbatas kemampuannya, baik fisik dan sebagainya lah ya. Nah, untuk darurat membantu bisa ya, tapi dengan catatan kondisi bekerjanya jangan sampai yang jadi fitnah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Jangan reaksi ya. Kita bersyukur anak kecil yang begini. Coba kalau PMK rondang di sini kan saya agak khawatir ya. Jadi harus dipertimbangkan kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai melalaikan kewajiban. Yang kedua, tempat pekerjaannya, jangan sampai itu malah jadi fitnah ya. Yang paling pasti lelaki kita berjuang, tetapi memang ada yang diuji keterbatasan kemampuan lelakinya. Sebaiknya istiqoroh saja dulu ya, supaya jangan sampai kita bekerja karena nafsu. Satu penelpon terakhir. Izin A, masih dari Instagram. Assalamualaikum AA, izin bertanya. Kadang muncul rasa iri melihat teman yang sudah bekerja atau menikah, sedangkan saya belum karena fokus merawat ibu. Bagaimana cara agar hati lebih tenang dan tidak iri A? Ulangi Pip. Izin bertanya A, kadang muncul rasa iri melihat teman yang sudah bekerja atau menikah, sedangkan saya belum karena fokus merawat ibu. Bagaimana cara agar hati lebih tenang dan tidak iri A? Jadi tenang itu pintunya satu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Lihat teman udah nikah, kita ingin nikah, bukan kita ya, saya udah. Lihat teman menikah kemudian jadi ingin nikah, wajar. Rasa ingin nikah juga Allah yang nanam. Coba kalau lempeng aja nggak ada ingin sama sekali, justru jadi nggak ada perjuangannya. Teman bekerja, tapi ingat semua ini bagi kita adalah ibadah. Nikah ibadah, bekerja ibadah, sepanjang niat dan caranya benar. Sekarang adek diberikan episode ngejaga ibu, ini ibadah yang luar biasa. Kalau ikhlas sekali, ya Allah, inilah ladang amal yang kau berikan saya menjaga ibu. Ibunya dalam keadaan uzur, banyak keterbatasan. Ridho mengurus orang tua. Allah menyaksikan itu. Allah tahu ingin nikah. Allah tahu setiap hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Allah tahu siapa yang ingin punya ini, ingin kerja, ingin nikah. Sebelum diucapkan oleh mulut, Allah udah tahu. Tapi episodenya Allah titipkan orang tua dan berbakti ke orang tua itu luar biasa. Dengar bahagia itu bukan karena nikahnya, tapi karena nikah jadi ibadah. Bekerja apa bahagia? Enggak, ini wajah-wajah
yang bahagia. Kalau diniatkan ibadah. Ini ada yang udah pada nikah belum? Tadinya kan ingin bahagia, betul tidak Pak? Makanya Bapak nikah. Hasilnya gimana? Bahagia tidaknya di rumah tangga itu bukan perkara keadaan rumah tangga, tapi jadi ibadah atau tidak. Sama, sekarang ngurus orang tua, tapi ikhlas, itu bisa bahagia. Bisa bahagia. Karena bahagia itu milik Allah. Dan Allah berikan kepada orang yang ikhlas dan benar. Jadi namanya hayatan thayyibah. Nanti waktunya ada ya. Tapi gimana saya umur udah nambah? Gimana saya bisa dapat jodoh sedang saya waktunya begini? Allah Maha melihat. Setiap waktu Allah lihat lagi nyuapin, Allah lihat lagi ngemandiin ibu, Allah lihat lagi dan Allah tahu ini hati ini bergejolak ingin menikah. Dan nanti akan ada jalannya. Husnuzonlah kepada Allah. Cobalah, 1, husnuzon kepada Allah. 2, perbaiki kualitas dan kuantitas sholatnya. 3, baca Qur'annya ditambah. Yang keempat, sedekah, infak. Dan yang kelima, istighfar terus menerus sambil ngurus orang tua. Insya Allah. Allah Maha dekat. Allah Maha menyaksikan. Tidak ada sekecil apapun kebaikan yang tidak disaksikan dan tidak dibalas dengan sempurna oleh Allah. Terima kasih. Penutup, Adek mau nanya, ini ada yang kemarin nanya bukan? Bukan. Boleh, silakan. Waktunya tinggal 2 menit setengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngasih pertanyaan, Pak. Perkenalkan, nama saya Riza dari SD Al-Bayan Islamic School kelas 6. Pertanyaannya, bagaimana cara kita kalau kita tidak sabar terhadap teman kita yang ngatain kita seperti kayak hitam monyet atau dan lain-lain gitu. Terus pertanyaan kedua, apa doa untuk menghindari sikap iri, dengki, dan lain-lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat anak SD udah mikir dalam begini. Banyak yang tua-tua nggak mikirin ini kan. Jadi apa pertanyaannya tadi ya? Udah deh. 1, kita harus memahami bahwa tidak akan semua orang itu sesuai dengan harapan kita. Jadi kita harus realistis. Tidak akan semua orang itu baik ke kita. Ini kenyataan. Nabi Muhammad saja sempurna akhlaknya, sempurna hatinya, sempurna kebaikannya, tetap saja ada yang sebel, betul tidak? Ada yang menghina. Jadi bukan coupling kita. Dia ngomong apapun itu adalah ujian dari Allah. Ada pernah ikut ulangan? Kalau ada ulangan soalnya jelek, soalnya susah, nggak enak, ada sibuk menjawab atau sibuk jengkel sama soal? Kan? Sibuk menjawab kan? Nah udah gitu aja. Ngerti nggak deh? Kalau ada orang yang ngomong nggak baik ke kita, itu kan kayak soal ulangan. Kamu lagi dihina, jawabannya apa? Jawaban yang baik, gitu jawabannya. Dia ngomong monyet, monyet misalkan, kita monyet bukan? Bukan, jadi jawabannya apa? Bukan, ya monyet, bukan, gitu. Emang gampang ngomong kayak gitu. Itu seninya, maka jawabannya tahan deh, ya tahan, diem. Coba. Ada seorang, nih anak SD kelas 6. Hitam lo, pet bun, pendek buntet. Terus orang ini, lu jangan menghina saya, lu sakit hati. Keren tidak? Shh, dengerin. Bandingkan, dengerin sayang. Gak apa-apa lah. Tahan. Hey, Black Magic, pet bun. Terus orang,
Terus si anak SD ini dengan gak jawab apapun, tidak jawab apapun, pergi aja. Keren tidak? Keren. Daripada kamu jangan ngomong gitu, dibilangin sama emak, tambah repot. Tenang aja, diam. Kalau perlu pergi. Itu keren. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.